Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau disebut Muhammadin itu dijawab Pak, sallallahu alaihi, bersolawat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Al-Ayah, Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali utusan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan, manusia yang diutus. Qad khalat min qablihi rusul. Telah lewat kholat min qablihi rusul, utusan-utusan sebelumnya. Sebelum Muhammad pun para utusan juga lewat, juga meninggal. Afa immata, apakah jika Muhammad itu mati, au kutila atau dibunuh, ingkola betum ala aqabikum, kalian kembali di belakang kalian. Aqab itu tungkak. Apa ini jenenge? Tumit. Apakah jika Muhammad itu meninggal atau dibunuh, lantas kalian kembali ke belakang? Artinya manusia Arab, orang Arab pada saat itu jahiliyah atau belum muslim. Apa kalau Muhammad meninggal kalian balik musyrik, menyembah berhala lagi? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'ah. Barang siapa kok balik ke masa lalu, balik musyrik meneh seperti sebelum Nabi Muhammad diutus, maka tidak akan membahayakan Allah. Itu tidak masalah bagi Allah. Ayat inilah yang dibaca oleh Abu Bakar ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kenapa saya baca ayat ini di awal? Karena ini berhubungan dengan sifat basyariyah. Sifat apa? Basyariyah itu manusiawi.
Salah satu sifat yang harus kita ketahui bagi para nabi, para rasul, nabi dan rasul itu mempunyai sifat yang sama seperti manusia. Nabi itu juga senang, nabi juga bisa sedih, nabi juga menikah, nabi juga makan, nabi juga minum, tidur, bahkan buang air besar, buang air kecil sama kayak manusia. Itu adalah sifat manusiawi. Supaya orang-orang pada zaman dahulu itu tidak berpikiran bahwa nabi itu harus kayak superhero. Karena kalau dilihat mukjizatnya kan tidak seperti manusia. Apalagi orang kalau sudah ngefan berat, itu nanti kalau nggak diterangkan kayak gini, itu kehilangan sosok yang sangat dicintai itu akan langsung ngedrop. Akhirnya ya kayak Sayyidina Umar ketika Nabi wafat, itu kayak orang sudah kehilangan akal. Nabi Muhammad wafat itu Umar malah marah-marah, diunus pedangnya. Dengar kabar Nabi Muhammad wafat, marah-marah. Siapa bilang Muhammad meninggal, ku tebas lehernya. Saking cintanya Umar kepada Muhammad itu tidak wafat, dia cuma pindah alam. Enggak terima. Umar salah satu orang yang tidak terima dengan wafatnya Nabi Muhammad karena saking cintanya kepada Nabi. Nah, sifat itulah yang kemudian harus ditepis dengan sifat basyariah. Sifat jaiznya para nabi dan rasul, bahwa nabi dan rasul itu juga bisa seperti manusia biasa, yaitu mati, meninggal. Nabi juga makan, nabi juga minum. Kadang ya jalan-jalan ke pajak, ke pasar-pasar, orang Medan bilangnya apa? Pajak. Orang Medan bilangnya apa? Pajak. Pekan atau pajak? Kemana? Dari mana? Dari pajak. Pajak mana? Pajak Rebo. Nah, pajak Rebo katanya. Pajak Minggu. Jarang orang bilang pasar Minggu. Aku dengar sering kata pasar itu diucapkan mama-mama tetangga saya itu. Hei, jangan ke pasar, banyak mobil. Nah, siapa yang ke pasar? Padahal anaknya cuma ke depan rumah, ke jalan raya. Jadi teriaknya mamanya apa? Jangan ke pasar. Ini Medan. Saya kaget dulu. Ini Medan memang beda bahasanya. Kereta dibilangnya motor. Kalau sana saya sepeda motor. Kalau orang yang kuno bilangnya Honda. Semua jenis sepeda motor bilangnya Honda. Iya apa enggak? Itu Hondanya siapa itu? Padahal mereknya Yamaha. Mereknya Suzuki pun dibilangnya Hondanya siapa itu? Sini juga gitu. Makan mie merek apapun bilangnya Indomie. Ya, Indomie. Padahal yang dimakan mie sedap, Intermie. Nanti dibilangnya, lauknya apa? Malam Rebo ini lauknya apa? Indomie. Padahal mie sedap. Malah bahas makanan. Jadi di Medan sepeda motor bilangnya kereta. Di Jawa kereta itu kereta api. Makanya saya kaget. Ke Medan nengok-nengok pinggir jalan dorsemir kereta. Hebat Medan nih. Kereta ada dorsemirnya. Tapi ku tengok kanan kiri nggak ada relnya. Kok ada dorsemir kereta? Kalau sepeda motor saja dorsemir bisa 1 jam. Kalau kereta itu berapa hari?
orang Medan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini ayat yang menyadarkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sudah marah-marah besar, mau dibunuh orang yang bilang, siapa bilang Muhammad mati, tebas lehernya. Akhirnya Abu Bakar khutbah, baca ayat ini. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap tidak akan mati. Baru Abu Bakar membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a. Diancam sapa sing balik kafir terserah sikit pun ndak membahayakan Allah. Kamu mau kafir, ya kafir-kafirmu dewe, masuk neraka dewe. Kamu mau tetap beriman, kamu nanti akan dibalas oleh Allah. Wasana jazis syakirin. Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Tapi tetap banyak sahabat yang balik murtad. Gara-gara Nabi wafat banyak. Tapi namanya kalau sudah murtad enggak sahabat lagi. Karena takrif pengertian sahabat menurut ulama, sahabat itu orang yang pernah bertatap muka dengan Nabi dan iman kepada Nabi sampai dia wafat. Itu pengertian siapa? Sahabat. Abu Lahab sahabat enggak? Musuh sahabat katanya. Abu Lahab musuh. Dia bertatap muka dengan Nabi tapi tidak iman, tidak disebut sahabat. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tak pernah bertatap muka dengan Nabi. Namanya apa Uwais? Tabi'in, bukan sahabat tapi pengikut sahabat. Beda lagi ya. Walaupun hidup di zaman Nabi, tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi ngikuti sahabat Nabi, namanya tabi'in, pengikut sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi di masa hidup dan iman kepada Nabi sampai dia wafat. Nah, itu catat. Sahabat Nabi itu yang keras tapi cintanya juga luar biasa, itu Umar bin Khattab. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab itu manusia paling benci kepada Nabi Muhammad. Manusia paling benci kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Sekitar tahun ke-6 kenabian atau ke-7 kenabian barulah Umar masuk Islam. Berkah doanya Nabi Muhammad, Allahumma a'izzal Islam bihadaini rajulain. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua pemuda ini, dua laki-laki ini, Umar dan Abu Jahal. Abu Jahal wa Umar. Tapi sing dipilih oleh Allah siapa? Umar bin Khattab. Makanya Umar ketika mendengar bacaan Al-Quran langsung terenyuh, dibaca oleh adiknya sendiri, langsung terenyuh. Orang sekeras itu membaca Al-Quran langsung bisa tunduk. Padahal dulu sangat-sangat benci kepada Nabi, tapi bisa berbalik arah 360 derajat, paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah Umar bin Khattab itu, saya lebih mencintai Nabi Muhammad melebihi semua hartaku, jiwa, dan bahkan nyawaku. Saya mencintai Muhammad melebihi apapun, bahkan sampai nyawaku sendiri. Karena kewajiban kita sebagai umat Islam itu mencintai Nabi melebihi nyawa kita sendiri. Kalau kita belum bisa seperti itu, iman kita belum sempurna. La yu'min, belum sempurna iman.
Kalau belum bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya sendiri. Ini cerita sedikit sahabat. Ini ada di kitab Uqudul Ujen. Kitab Uqudul Ujen. Uqudul Ujen itu kitab yang membahas tentang pernikahan, rumah tangga. Di akhir kitab itu ada kisah satu perempuan yang ingin belajar kepada Nabi. Dia ini sangat cinta kepada Nabi. Perempuan muslimah, mukminah, ngefans sama Nabi. Ketika mau berangkat kepada Nabi, dia dijumpai sama pemuda. Wahai perempuan, kamu mau kemana? Saya mau ngaji sama Nabi, mau tanya tentang agama. Apa serius kamu cinta kepada Nabi? Ya, saya cinta kepada Nabi. Coba buktikan. Buka cadarmu kalau kamu cinta kepada Nabi. Saya pengen melihat wajahmu. Kalau memang kamu membenarkan Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Dibuka. Dibuka apa? Cadarnya. Akhirnya begitu pulanglah dia. Sampai rumah diceritakan perjalanannya ini kepada lakinya. Lakinya marahlah. Lakinya marah. Dibuka cadar di tengah jalan sama laki-laki lain. Tapi dia nggak marahi istrinya. Apa benar istriku ini cinta kepada Nabi? Ataukah dia itu buka cadar hanya pengen kenalan sama laki-laki itu? Akhirnya laki-laki ini di rumah menyalakan tungku api. Tungku api. Kayak kentongan gitu tapi besar, tapi untuk isinya bara api. Kayak semacam tempat di rumah orang barat kalau ada apa untuk pemanasan, penghangat ruangan, dinyalakan api besar-besar. Lakinya ngetes, maksudnya ini main-main, bener enggak? Wahai istriku, apakah kamu cinta kepada Nabi? Iya, melebihi jiwa dan raga. Kamu benar membenarkan Nabi? Iya. Masuklah ke dalam api. Tanpa panjang pikir, tanpa banyak pikir langsung masuk ke dalam api itu. Wih, langsung lakinya langsung lemes. Lah kok masuk tenan? Istriku. Akhirnya laki ini lari kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, saya tadi ngomong begini sama istri saya, aku suruhlah dia masuk api untuk membuktikan dia itu benar cinta enggak sama engkau. Ternyata dia benar masuk api ya Rasul. Istri saya masuk ke dalam api. Langsung, kamu balik pulang. Kamu balik pulang, ambil istrimu lagi. Disiramlah balik pulang, disiram apinya. Ternyata istrinya itu enggak kenapa-napa. Istrinya itu kayak keringetan aja. Ini termasuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kejar balik, ambil istrimu lagi. Itu berkahnya orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Umar begitu cintanya kepada Nabi melebihi jiwa dan raganya. Maka sahabat-sahabat dulu itu kalau perang Uhud itu kita ingat, perang Uhud itu Nabi hampir celaka. Tapi ada sahabat yang berani menghadang anak panah sehingga anak panah itu mengenai sahabat. Di perang Uhud itu juga pamannya Nabi yang tercinta Said Hamzah terbunuh, wafat syahid. Itu cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga saking cintanya ketika kehilangan ya begitu. Nah itu kalau cinta kepada Nabi benar. Makanya kita kalau mencintai seseorang itu nggak usah lebay. Cintai seperlunya. Cintai Allah dan Rasul sepenuh. Jangan kebalik. Cintai Allah dan Rasul seperlunya. Cintai harta dunia ini sepenuhnya. Itu udah kebalik. Kalau kita cintai harta dunia ini, anak kita, istri kita, cintai sepenuhnya, kehilangan dia, pasti kita tidak akan sanggup. Ya kayak setengah gila.
Kita sangat cinta sama jabatan kita. Begitu kehilangan jabatan, stres. Kita kehilangan pacar kita karena sangat mencintainya, putus, gantung diri. Mental apa? Kamu yang muda, jangan terlalu mencintai. Senyum-senyum wahid. Jangan mencintai sesuatu berlebih-lebihan. Nanti kalau hilang itu sakitnya luar biasa. Bahkan orang yang kamu cintai bisa jadi musuh kamu di kemudian hari. Wah, itu lebih sakit sekali. Kalau cinta itu seperlunya saja. Maka ini yang kadang kita pikirkan. Ini masih momen baru semalam selesai hari tasyrik. Berarti ini masih ada sedikit-sedikit jiwa pengorbanannya luar biasa, masih ada. Jiwa pengorbanan itu mendidik kita untuk mencintai harta dunia. Itu tidak terlalu sepenuhnya. Kita ambil dari kisah Ibrahim. Ini membahas Nabi Muhammad tapi ke Ibrahim, tidak apa-apa ya. Ngaji santai. Masuk YouTube tapi santai. Nabi Ibrahim itu asalnya tidak punya putra. Sampai 86 tahun doa dikasih putra baru. Siapa? Ismail. Tapi begitu, untuk membuktikan bahwa Ibrahim ini benar-benar hanya mencintai Allah. Allah uji dia. Kalau misalnya Ismail, karena secara manusiawi begini, Ibrahim sudah lama mendambakan anak. Ini sudah dikasih anak, berarti anak inilah satu-satunya yang paling dicintai. Istrinya pun sudah tua juga. Mestinya anaknya yang paling dicintai. Coba kalau memang Ibrahim ini memang benar-benar hanya kepada Allah. Coba diambil anaknya kayak mana? Akhirnya diuji supaya anaknya disembelih. Tapi Ibrahim benar-benar qad sadaqta ru'ya, kamu benar-benar membenarkan mimpimu itu, yaitu disuruh nyembelih. Ketika mau disembelih, apa yang terjadi? Diganti Allah dengan kibas. Pesan singkatnya itu kayak gini. Udah, cuma ecek-ecek, cuma nguji. Aku cuma muji apakah kamu benar mencintaiku mencintai Ismail. Apa kamu menganggap Ismail itu ingin kamu miliki, hanya menganggap Ismail itu sebagai titipan. Akhirnya Ibrahim benar-benar menganggap Ismail sebagai titipan. Maka ketika diminta Allah, dikasih. Akhirnya setelah Ismail nggak jadi, karena itu cuma ujian, Allah kasih tambah. Yaitu siapa? Anak yang kedua. Siapa? Ishak. Itu pernah ya. Kayak gitu itu pasti pernah terjadi pada bapak-bapak. Di dalam kehidupan bapak-bapak coba perhatikan. Ketika kita diuji, kemudian datang rasa ikhlas kita, pasrah kita. Ternyata nggak jadi. Malah setelah itu ditambah. Kan ini sebenarnya kaidah seperti ini sudah saya sampaikan. Ayatnya adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan akan Allah ganti dengan dua kemudahan. Ishak dilahirkan. Ishak dikasihkan Allah lagi. Jadi punya dua anak, Ismail dan Ishak. Dua-dua jadi nabi. Ismail juga nabi, Ishak juga. Bahkan Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Semua nabi semua. Dari keluarga Ibrahim. Maka Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena anak-anaknya cucunya Ibnul Karim itu ya Yusuf
bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Semua nabi. Ismail juga hebat. Dari Ismail inilah nasabnya kemudian sampai ke nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim ini adalah nabi yang ujiannya itu benar-benar luar biasa. Karena sudah bisa melepaskan dunia sehingga dengan keikhlasan Ibrahim itu Allah kasih dengan ganti yang 2 kali lipat. Dalam kehidupan kita coba teliti. Ketika kita dikasih jalan oleh Allah. Dikasih jalan oleh Allah. Ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Allah uji. Kasih rezeki tapi jalannya agak nyalah. Jalan yang singkat tapi jalannya kurang halal. Kalau orang yang benar-benar mukmin, benar-benar melihat ini ujian, akan diteliti, dipandang dari segi syariat. Ini sudah benar enggak caranya? Memang saya minta kepada Allah. Tapi ini benar enggak ini? Wah, ini caranya kurang benar. Ini ada mengandung riba, ini begini. Ya udahlah, ikhlaskan dulu, ditolak dulu. Pasti nanti Allah ganti. Itu kalian tolak, pasti setelah itu akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti pernah terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita kadang kurang menyadarinya. Wes balik ke Nabi Muhammad. Ceritanya Umar adalah sahabat yang paling cinta kepada Nabi. Sehingga saking cintanya ketika Nabi wafat, Umar tidak terima. Kenapa? Kemudian Abu Bakar membaca ayat yang saya bacakan tadi untuk menyadarkan orang-orang yang tidak terima atau tidak sampai hati belum bisa berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'au kutilan qalabtum. Rasul-rasul sebelumnya itu juga wafat kok. Isa wafat enggak? Belum. Nabi Musa wafat. Nabi Musa yang bisa membelah lautan dengan izin Allah, bisa merubah tongkat dengan kayu dengan ular dengan izin Allah, bisa wafat. Nabi Nuh wafat. Semua nabi sebelumnya, rasul sebelumnya juga wafat. Nah, kenapa kalian tidak terima kalau Muhammad juga wafat? Qad khalat min qablihi rusul. Terus kalau Muhammad meninggal, apa kalian balik mau kafir lagi? Ingat, kalau kalian menyembah Muhammad mati. Tapi kalau kalian menyembah Allah, Allah akan tetap ada dan tidak akan mati. Akhirnya Umar nunduk, lemes. Mau tak mau harus berpisah dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak terima lagi Nabi wafat, enggak sanggup melihat perpisahannya dengan Nabi itu adalah sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu kalau azan menyebut sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu langsung lemes, mulut kaku, enggak bisa mengucap selanjutnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu anna Muhammad. Nangis sejadi-jadinya. Sampai sahabat Bilal pergi ke Yaman, enggak mau lagi ke Masjid Nabawi. Karena kalau sahabat Bilal azan pasti teringat Nabi Muhammad, enggak bisa melanjutkan azan lagi. Pergi dia jauh-jauh. Banyak sekali sahabat yang kemudian perpisahan dengan Nabi itu menjadi sangat berat. Itu adalah sifat basyariah Nabi, salah satunya mati. Sifat jaiz atau bagi sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul,
sifat manusiawi seperti makan. Nabi juga makan seperti kita. Cuman bedanya Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi juga marah. Tapi bedanya Nabi marahnya sedikit. Kita sedikit-sedikit marah. Kan beda. Bedanya cuma sedikit kita itu sama Nabi. Tipis. Nabi tidur sama, kita juga. Cuman bedanya Nabi tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Ngaji baru 5 menit yes. Sedikit-sedikit tidur. Nanti giliran makan, semangat. Semangat. Waktu ngaji, dengerin lah. Sambil nunduk masih denger kok, enak. Tapi lama-lama merem, ngantuk. Nabi juga refreshing juga, jalan-jalan, bercanda sama istri, sama anaknya, sama kayak kita. Dikira Nabi itu terus Nabi yang disampaikan terus halal, haram, neraka, surga, enggak. Nabi juga seperti manusia. Ya bercanda, guyon-guyon sama sahabat-sahabat Nabi bercanda. Pernah makan Nabi sama sahabat-sahabat Nabi. Itu bercanda, makan kurma bareng. Sayyidina Ali itu makan kurma, itu bijinya ditaruh di depan Nabi. Bijinya kurma ditaruh di depan Nabi. Orang kan makan kurma, bijinya ditaruh di depan masing-masing. Sayyidina Ali siap makan, bijinya ditaruh di depan Nabi supaya Nabi nampak makannya banyak. Akhirnya Sayyidina Ali ngajak guyon. Wah, Rasul ini kayaknya paling banyak yang makannya. Bijinya paling banyak. Berarti Rasul makan kurmanya paling banyak. Rasul menjawab. Tapi yang lebih ngeri lagi Ali kayaknya. Makan kurma sampai biji-bijinya pun nggak ada. Bener nggak? Bener. Nah, tapi guyon tapi bener. Kalau kita guyonnya kan sudah ngarang cerita. Tapi Nabi guyonnya kayak gitu. Bener. Nabi itu guyon juga. Dikira terus kalau Nabi terus yang disampaikan haram, halal, ini neraka, ini surga, ini ada juga kayak gitu, ada juga kadang guyon. Nabi pernah jumpa sama sahabat yang namanya Nuaiman. Sahabat Nuaiman itu ya ngajak guyon Nabi biasa. Apalagi sahabat Nuaiman terkenal paling jahil, paling sering ngerjai orang. Nabi itu pernah diapai sama Nuaiman. Nuaiman itu memang cinta sama Nabi. Jadi ketika ada tukang madu berkeliling di sekitar rumah Nuaiman, dia merasa kasihan jual madu nggak laku-laku. Akhirnya dipanggil, "Bang, sini," orangnya. "Kamu mau madu kamu laku?" "Iya, saya ambil 1 ya, tapi kamu antar di rumah Rasul ya. Nah, ini bilang ini hadiah sama saya." "Iya. Tapi mana duitnya?" "Udah, kamu situ nanti minta sama Rasul aja." Sudah dia mau ngasih hadiah atas nama siapa? Dia. Tapi duitnya minta ini Nuaiman. Jadi betul dia antarkan rumahnya ya. Nah, nanti kasihkan, ini bilang dari saya Nuaiman. Bilang kalau madu ini dari saya. Iya. Jadi uangnya udah kamu tunggu ya depan pintu, nanti kasihnya itu. Betul, kasihkan. "Assalamualaikum ya Rasul, ini madu dari Nuaiman." Masya Allah, terima kasih. Nabi balik masuk, ditutup pintunya. Lama ditunggu gak keluar. "Assalamualaikum ya Rasul." "Loh, ada apa?" "Ini tadi madunya belum dibayar." Akhirnya Nabi sadar, Nabi dikerjai sama Nuaiman nih. Akhirnya dikasih. Nah, besok jumpa, "Nuaiman, apa yang kamu lakukan dengan Rasulullah?"
Ya Rasul, saya kan maksud saya baik. Saya itu ingin memberi hadiah kepada Anda. Ya namanya saya nggak punya duit, gimana lah? Cuma itulah cara saya kata. Nabi juga bercanda. Tapi waktu Nabi marah ya juga pernah. Nabi marah juga pernah. Tegas juga pernah sama anaknya, putrinya. Kayak mana putrinya Siti Fatimah? Kalau saja Fatimah itu mencuri, Fatimah binti Muhammad sarakat, saya pelah yang akan memotong tangannya sendiri. Wah itu kalau marah Nabi begitu. Kalau saja Fatimah binti Muhammad inilah yang mencuri, saya akan potong tangannya Fatimah sendiri dengan tanganku sendiri. Begitu pemimpin yang tegas. Ada kalanya Nabi marah karena urusan syariat. Itu kalau saja, bukan berarti Siti Fatimah mencuri, bukan. Kalau misalnya Siti Fatimah kok mencuri, maka yang motong tangannya adalah aku sendiri. Nabi juga sering kayak gitu, tegas, marah. Namanya Nabi manusia biasa. Cuman manusia biasa yang tidak seperti manusia. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Yaitu tadi bedanya sama kita cuma sedikit. Nah, itu saja. Nabi juga pernah tidur, juga pernah. Tapi tidurnya Nabi tidak seperti tidur kita. Nabi itu tidur, apa bahasa kitabnya itu? Matanya merem, tapi hatinya tetap berzikir. Wa qalbuhu lam yanam. Mata itu bahasa Arabnya apa? Wa ainuhu qad yanam. Wa ainuhu qad nama. Lakin wa qalbuhu la yanam. Mata terpejam, tapi hati tidak mati. Hati tetap berzikir. Kita sama. Mata kita pun melek, tapi hati kita Nabi itu merem, mata terpejam, tapi hatinya melek berzikir. Kita mata melek, hati kita. Jadi melek pun kita tidak ingat itu. Melek pun kita tidak ingat. Jalan-jalan kemana yang diingat sepanjang jalan entah apa. Ini loh kayak gini. Ini pulang, sepanjang perpulangan itu entah ada zikir kepada Allah atau enggak tahu. Betapa sering lupanya kita. Lah Nabi, tingkatan Nabi itu, apalagi Nabi Muhammad Afdhalul Anbiya wal Mursalin, itu hatinya tak pernah kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di waktu tidur. Nabi juga pernah berjalan-jalan di pasar. Juga pernah nanti bermain-main sama anak-anak. Namanya Nabi itu adalah manusia biasa. Jadi jangan dipahami kalau Nabi itu terus gak bisa mati, terus hebat, kebal, kayak limbat gitu, enggak. Nabi ketika dilempar batu juga berdarah. Kan ada hadisnya sahih, berdarah pelipis Nabi ketika dilempar gigi sananya itu, yang depan dilempar orang waktu dakwah ke Taif sampai patah giginya. Itu menandakan Nabi itu enggak kebal. Lebih hebat siapa? Limbat kebal. Loh itu supaya menunjukkan bahwa Nabi itu manusia biasa. Bahkan ya, tapi kok ini ada orang kayak ulama tapi kebal, dibaca gak mempan, itu lain ceritanya. Ya, jadi kayak gitu tuh ada apa enggak? Langsung orang bilang, Nabi enggak ada ilmu kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu itu cuma tahayul. Itu cuma khurafat, enggak ada kayak gitu. Itu semua syirik semua. Jangan gitu dulu. Zaman dulu pun sudah ada kayak gitu, orang-orang hebat kayak gitu udah ada. Hah? Jin manusia, loh manusia ada.
Di zaman Nabi, manusia yang hebat pada saat itu, nah zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada. Nabi Sulaiman itu punya apa jenenge perdana apa jenenge? Punya patih. Patih itu apa ya? Ya bawahnya Nabi Sulaiman lah. Apa? Panglima ya. Itu namanya Asif. Asif itu saking hebatnya. Itu dia bisa memindah singgasana siapa? Ratu Balkis. Sebelum Nabi Sulaiman kedip dari matanya. Kedip belum melek singgasana sudah sampai. Dari Yaman ke Palestina. Berapa ribu jaraknya? PP 2.500 kilo. Ya, enggak 1.200 sekian kali 2, jadi 2.500 sekian. Itu bisa sekejap mata. Belum lagi melek sudah sampai. Itu cepatnya kayak mana? Manusia itu Asip itu manusia biasa. Loh kok ada manusia sehebat itu? Ayo pikir secara akal. Enggak bisa. Itu kecepatan yang luar biasa. Itu tertulis dalam Al-Quran dan Al-Quran wajib kita percayai. Di Injil mungkin juga diceritakan. Kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil juga ada. Nah jadi kalau orang manusia super itu sudah ada, sejak dulu sudah ada. Makanya ketika mukjizatnya Nabi seperti Nabi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ditentang sama orang-orang, itu termasuk kebohongan besar. Itu sangat bisa dijelaskan. Kalau orang masih percaya Tuhan, ya itu masih bisa dijelaskan. Karena sebelumnya sudah pernah terjadi. Paling agak sulit kalau membuktikan itu kepada orang yang ateis, yang tak percaya kepada kitab-kitab, tak percaya pada Tuhan, itu membuktikan secara ilmiah itu yang sulit. Tapi bisa disampaikan nanti pendekatan secara logika bisa. Itu sifat-sifat Nabi, Rasul. Nabi dan Rasul itu bersifat seperti layaknya manusia biasa. Nabi Ayub juga Nabi, tapi juga bersifat seperti manusia biasa. Nabi Ayub juga sakit. Ini dalil-dalil yang diapakan? Itu ada tertera wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub juga sakit. Diuji oleh Allah sakit. Loh Nabi kok bisa sakit? Nabi juga manusia. Ustadz, katanya kalau Nabi sakit tapi tidak sampai membuat manusia ketakutan. Ya, itu benar. Jangan nanti dianggap Nabi sakit terus sakitnya kayak kita. Sakit terus stroke sampai nggak bisa jalan terus ngesot. Enggak, itu terlalu sakit. Makan, tidur, semua sifat manusia biasa ada pada diri Nabi dan Rasul, tetapi tidak sampai mengurangi sifat kenabian, tidak sampai mengurangi wibawanya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Saya kira singkat itu sifat jaiz. Hari ini membahas sifat jaiznya para nabi dan rasul. Kemarin sebelumnya sudah dibahas sifat wajib para rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat jaiz rasul cuma 1, yaitu bersifat seperti manusia biasa tapi tidak sampai mengurangi derajat kenabian, tidak sampai mengurangi wibawa sebagai seorang nabi. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Saya akhiri dengan nazam dari
Aqidatul Awam nazomnya berbunyi begini. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun, dan itu menjadi sifat jaiz fi haqqihim bagi Rasul, haknya Rasul, bi ghairi naqsin, tapi tanpa mengurangi derajat kenabian, kakhofi fil marodi, seperti sakit yang ringan. Jadi jangan sampai kita meyakini Nabi dan Rasul punya sakit sampai sakitnya ini menakutkan. Jangan, tidak boleh. Nabi punya sifat marah tapi marahnya sampai menakutkan. Tidak. Nabi tidur tapi tidurnya sampai lama kayak kita, sampai ngorok-ngorok, sampai tidak. Itu sudah mengurangi kenabian. Tidak. Kayak kita ini tidur ya, kalau sudah ngantuk ya ngorok ya, pokoknya paling jelek itu kita kalau tidur itu nampak aslinya. Kalau Nabi tidak sampai begitu. Kan Nabi dalam satu riwayat, Nabi itu memang tidur, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat pertemuan singkat pada malam hari ini. Jadi ilmu yang bisa menguatkan keyakinan kita kepada nabi-nabi yang harus kita ketahui bahwa nabi dan rasul juga seperti manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Loh, manusia biasa tapi tidak seperti manusia. Ya memang beda. Orang nabi itu dibilang manusia, ya. Tapi kalau dibilang sifatnya kayak malaikat, melebihi malah malaikat. Makanya manusia tapi tidak seperti manusia. Basyarun walakin lakal basyar. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?